Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Jadi siap semua nih kan? Ada yang nggak sehat karena banyak lagi makan daging lebaran. Banyak makan kue lebaran yang saya nggak sehat. Nah, Bapak absen dulu Pak. Hari Fatul Mira, Asmia, Bulan sakit. sakit. Tadi ada dekam. Ada. Berarti ada ya. Sakit. Intan, Ada. Gak ada kelaman. M Akina. Sakit. Oke. Kemudian M Nizamuddin. Ya. Kemudian Maya Novita. Hadir. Miftahul Elisa. Muhammad Yan. Apa? Lupa kan? Ada kelaman. Majid. Nadia. Lupa. Kemudian Nur Jannah. Ya. Nur Zahra. Ya. Kemudian Salsabila. Ya. Ulfa Mitra. Izin pulang. Jin tadi ada. Ada. Kemudian Vera. Hadir. Muhammad Fuad. Hadir. Nah, dia. Udah, baik. Jadi kita cuma sejam lah, jadi waktu nggak banyak, langsung saja. Kemarin terakhir materi kita ingat tentang menghitung data pendudukan kan? Ya. Tentang komposisi penduduk, tentang berapa angka kelahiran kasar, kematian kasar, dan berapa angka ketergantungan. Hari ini kita masuk ke materi kebudayaan. Coba satu orang ambil buku cetak dibagi sama kawannya. Siapa saja? Muhajirin. Kebudayaan Indonesia. Pernah dengar kata budaya? Yang ini kan dua semua. Ini kan dua semua. Bagi sama Berapa, Pak? di bab 2 dibagikan nanti itu kalian. Kita sudah masuk ke bab 5. Keragaman budaya Indonesia tentang budaya. Halaman 171. Ya, bab 5 halaman 171. Keragaman budaya Indonesia. Budaya. Pernah dengar kata budaya? Pernah. Apa budaya yang kalian ketahui? Coba Maya. Yang menurut kamu aja dulu kan? Enggak istiadat sini. Menurut kamu ada apa? Ada istiadat. Ada istiadat. Yang lain? Apa? Dan saya bilang apa? Menurut kamu aja. Kan pernah dengar kata budaya? Begitu dengar kata budaya, apa yang ada dalam pikiran kamu? Nah, coba. Jangan takut. Yang ada dalam pikiran kamu aja. Karena tidak ada istilah salah di situ. Nggak tahu. Coba air batu merah. Pernah dengar kata budaya kan? Begitu Bapak bilang atau ada orang pernah bilang budaya, yang ada dalam pikiran kamu budaya itu apa? Keragaman. Bahasa. Bahasa. Pemikiran. Keragaman. Kemudian adat budaya, adat tadi dibilang bahasa. Itu budaya, betul yang kalian bilang. Sekarang kita di Indonesia ini kan, kita di Aceh ini. Bahasa sehari-hari yang ada di dalam masyarakat bahasa apa? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh kan. Ya. Tapi ada nggak yang pernah kita pergi ke luar Aceh? Apakah di luar Aceh itu masyarakatnya juga kita pakai bahasa Aceh? Enggak. Tidak. Mereka punya bahasa Masing-masing. masing-masing.
bahasa. Cuman bukan hanya bahasa saja yang beragam. Banyak. Mulai dari gaya hidup, pakaian, pemikiran juga, pakaian tadi, sampai ke rumahnya nanti, rumah adat. Kita rumah adat seperti ini yang ada pakai panggung, kita pergi ke daerah lain, ada yang tidak pakai panggung. Nanti kita pelajari sampai. Tapi yang ini Bapak kasih tahu, budaya, bahasa singkatnya itu adalah, budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang timbul dari pemikiran suatu kelompok, yang mana pemikiran dan kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang, secara turun-temurun, dan sudah bergenerasi dan terus dilakukan sampai sekarang. Itulah sebuah budaya. Inti daripada budaya itu sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan itu muncul dari ide gagasan suatu kelompok, dan kebiasaan itu terus dilakukan dari generasi terdahulu sampai dengan generasi sekarang yang masih dilakukan. Contoh tadi bahasa. Apakah bahasa Aceh yang kalian bicarakan hari ini merupakan hasil daripada gagasan kalian sekarang saja? Tidak. Tapi itu memang sudah merupakan kebiasaan masyarakat di Aceh ratusan tahun yang lalu. Nah, itulah budaya. Sampai sekarang masih dipakai, itu budaya. Kalau seperti itu, apa lagi contoh budaya yang merupakan kebiasaan yang dari dahulu sampai sekarang masih dilakukan? Ada istiadat. Ada istiadat. Contoh konkret satu adatnya itu apa? Contohnya? Pesiju. Pesiju. Pesiju itu istilahnya ya, yang sudah Bapak tahu, semacam misalnya ada orang buat rumah baru kan? Ya. Buat rumah baru di pesiju. Budaya mempersejuk rumah itu ada sejak kapan? Dulu. Sudah dari zaman terdahulu kan? Ya. Bukan lagi dari bapak kita yang dulu, tapi dari nenek lagi. Dari nenek moyang kalau bahasa kita. Itulah sebuah budaya sampai sekarang masih dilakukan. Dan masih banyak yang lain. Itulah budaya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang budaya sebelum bapak kasih tugas kelompok. Silakan tanya apa? Ya, silakan tanya. Apa bedanya budaya dengan suku? Budaya dengan suku, ya. Gini, kalau tadi yang disebut dengan budaya itu kan kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terus menerus itu menghasilkan sebuah adat istiadat, dan itu menjadi sebuah suku. Jadi suku itu lahir dari sebuah kebiasaan. Suku lahir dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan maka akan melahirkan yang namanya suku. Contoh misalnya, jadi nenek moyang kita menggunakan bahasa Aceh, kemudian ada istiadat itu ada. Dari semua kebiasaan yang dilakukan itu menjadi suatu warung itu disebut menjadi sebuah suku Aceh. Dari suku Aceh itu karena apa? Karena ada bahasa Aceh di situ, ada pesaju di situ, ada segala macam, ada pakaian adat dan di situ. Itu namanya suku. Di daerah lain ada budaya yang lain. Dari semua budaya yang mereka lakukan muncul suku Minangkabau. Karena ada Dayak. Nanti di daerah Papua lagi ada. Mereka punya kebiasaan tersendiri. Maka lahir dari semua kebiasaan mereka itu disebut suku Dayak, suku Papua. Nah, suku itu. Artinya suku itu lahir dari sebuah kebiasaan. Ada lagi? Jika tidak ada, coba lihat di buku. Itu ada di halaman rumah adat. Ada di halaman 178. 178 kembali bilang. Di halaman 178, nampak? Ini kan? Nih, ada 3 rumah adat kan? Otomatis 3 rumah adat yang berbeda ini, otomatis budayanya pasti beda-beda. Kan? Ada yang rumahnya langsung ke tanah, ada yang rumahnya pakai panggung, ada yang rumahnya gabung besar, ada yang rumahnya pisah satu-satu.
ada kebudayaan yang menghasilkan terjadinya lah desain rumah seperti ini. Ditambah lagi faktor geografis kondisi alam. Rumah yang paling subur yang langsung ke tanah, artinya rumah ini mungkin tidak ada banjir di situ, sehingga tidak masalah bagi mereka rumah tidak pakai panggung. Sedangkan rumah yang besar ini mereka menggunakan tiang, menggunakan panggung. Artinya ada jarak dari tanah ke lantai rumah, mendefinisikan secara geografis rumah tersebut di daerah tersebut ada kemungkinan terjadi banjir. Dan juga di sini yang di tengah-tengah itu rumahnya ada 3 dibuat terpisah. Itu artinya ada fungsi tertentu dari rumah tersebut. Bahagian tengah punya fungsi tertentu yang tidak bisa digabungkan dengan bahagian yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Bisa jadi ini tempat penyimpanan bahan baku, pangan, padi, atau bisa jadi juga penyimpanan hewan ternak. Yang mana hewan ternak itu tidak bisa digabungkan dengan rumah utama. Nah, sedangkan yang ini boleh digabung secara seluruhnya besarnya. Artinya di sini ada kehidupan yang sangat besar. Berarti ada keluarga yang sangat besar yang tinggal di dalam rumah tersebut. Nah, itu definisinya. Nah, sekarang Bapak bagi kalian menjadi ini ada berapa nih? 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang, Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok ada 3 orang. Betul kan? Tugas kalian adalah mencari tahu apa nama rumah yang ada di situ. Kemudian itu rumah adat dari suku mana, kemudian itu berada di daerah mana. Kemudian bisa kalian jelaskan sedikit rumah adat itu memiliki fungsinya seperti apa. Itu bisa kalian cari dari internet. Nah, makanya Bapak suruh kalian masuk ke lab. Di situ sudah ada komputer, sudah Bapak sampaikan. Tinggal kalian ketik saja di situ pencarian tentang informasi itu. Kelompoknya Bapak bagi. Nah, untuk gambar yang pertama, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Untuk gambar 1 itu kelompok daripada Arifatul Mira. Kemudian gambar 2 kelompok dari Maya. Gambar 3 kelompok dari pada si Vera. Udah 3 kan? Kemudian si Muhadirin masuk kelompok 1, Ibnu Jamuddin kelompok 2, Nadia kelompok 3, Miftahul kelompok 1 lagi, Nur Zahra kelompok 1 tadi kan? Kelompok 2. Nur Jannah kelompok 3. Udah tahu kelompoknya kan? Sekarang duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 di sini, komputer yang 2 yang hidup ini, silakan gunakan dua-duanya. Kelompok 2 komputer 2 yang hidup ini, gunakan dua-duanya untuk mencari. Kelompok 3 komputer yang 2 yang hidup, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 6 menit. Nanti setelah itu kalian presentasikan. Pak, tulis di buku masing-masing. Tulis di pokoknya satu kelompok tulis 1 aja. Satu tempat saja menulisnya. Di kertas saja. Di buku salah satu kelompok siapa saja terserah. Ya kelompok 1 sini. Ini kelompok 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Silakan. Itu komputer sudah hidup, nggak usah jangan nggak usah lagi ini hidup. Ini sudah ada di bawah, Pak, di kursus. Atas bawah ada. Ini sudah ada. Ini kan? Ini kelompok 3 kan, keren kan? Nah, udah jelas. Baca sampai habis keterangannya, simpulkan itu rumah ada. Ini ada kan? Kata lagi ya Pak. Ini kan, ini juga sekarang kan. Jadi tahu ini rumah ada apa, namanya apa, suku mana, di daerah mana. Baca di bawah. Kalau saya tulis, cukup disimpulkan saja yang kalian cari itu tahu cukup namanya saja, nama rumah adatnya, kemudian itu suku apa, kemudian itu berada di daerah mana, kemudian apa fungsi dari rumah itu. Itu di bawah. Nggak usah semua. Paham nih? Ada kan di bawah kan? Yang cukup kalian cari tahu adalah nama adat, nama rumah adat, apa yang ada di situ, berada di daerah mana, kemudian itu
asli rumah itu? Tujuannya. Tujuannya. Tujuan apa makanya? Kenapa dibuat rumah seperti itu? Apa alasannya? Pasti ada. Udah. Ada semua. Gak usah pada mobil semua. Jangan lupa yang lain. Ada tuh nama sukunya pasti ada. Yang baru ada untuk kita bisa ya itu ada fungsinya. Kenapa dibuat seperti itu? Ini rumah adat kan? Itu kenapa kok dibuat dia kayak semacam apa di ujungnya itu? Pasti ada kira-kira tujuan itu. Apakah itu anti petir? Mana tahu kan? Dibuat panggung kan? Kenapa dibuat panggung? Ada. Sukunya ada aja. Kau baca ya kan? Namanya kan nih. Ini dari rumah adat kan dari ini sukunya. Ini nama rumahnya. Ini daerahnya. Ini sukunya. Sekarang arti dari rumah itu pasti ada. Itu tulis. Nanti kalian lihat. Pak menit lagi. Kalau kurang jelas informasi yang di sini, komputer ini gimana kan? Makanya sengaja Bapak kasih dua komputer. Jadi bisa referensinya lebih luas, lebih banyak. Waktu 2 menit lagi. 2 menit lagi. Masa ini mas, kalau punya itu bertandu kan? Sudah. Itu luasnya kan? Coba di bawah. Kenapa dia dibuat rumahnya bisa? Ini ya tadi. Yang ini tadi yang dibilang sih. Ini Jamuddin yang ini. Kenapa harus ada alang? Alangnya digunakan sebagai tempat penyimpanan padi. Ini yang punya. Jadi ambil dari sini sebagian. Itu udah cukup. Ini sebagian ya. Bahwa kita ada 3. Berarti yang satu digunakan sebagai tempat penyimpanan padi. Yang satu terbuat dari kayu agar tidak. Yang sekaligus. Itu kita lihat. Mandirinya, kuat, kritis. Ini maknanya ada. Kenapa dibuat? Ada artinya. Satu menit lagi ya, pokoknya 1 menit. Nanti habis itu masing-masing kelompok presentasi ke depan. Karena waktu kita cuma 1 jam hari ini. Baik, waktu cukup. Ya.
Sudah cukup ya. Waktunya sudah cukup. Apa yang sudah kalian tulis itu sudah cukup. Sekarang mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 masing-masing maju ke depan mempresentasikan apa itu nama rumah adatnya, apa yang sudah kalian tulis. Sekarang silakan kelompok 1 dulu. Mari. 3 orang. Bawa bukunya yang kalian tulis tadi. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3 cukup tulisnya, perhatikan kelompok 1. Nanti kalian seperti ini juga. Pertama, jelaskan nggak usah nama, nggak usah lagi. Kami dari kelompok ini, kami mencairkan rumah adat ini. Silakan ya, kelompok 1, 2, dan 3 silakan diperhatikan kawannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang rumah adat. Jadi kami mempelajari tentang rumah adat dari Minangkabau, yaitu rumah Hadang yang berasal dari provinsi Sumatera Barat, merupakan rumah adat khas Minangkabau. Rumah Gadang merupakan simbol dari kemenangan adu kerbau Raja Minangkabau kerbau melawan atau raja di Jawa. Sejak saat itu tanduk kerbau menjadi penanda kejayaan Minangkabau. Bentuk atap yang unik yang melengkung ke atas sering disebut junjung goncong dan diibaratkan harapan untuk mencapai tujuan. Itu aja, Pak. Jadi kesimpulannya kelompok 1 yang mereka lihat tadi di buku adalah nampak yang mereka cari kelompok 1 gambar 1 kan, itu adalah ternyata itu adalah rumah adat Gadang namanya, dari suku Minangkabau, berasal dari daerah Sumatera Barat. Mengapa dibuat menjulang tinggi atapnya? Itu melambangkan harapan dari tinggi. Kemudian ada tanduk kerbau di situ itu melambangkan bahwa sebuah perjuangan, seperti kerbau menjadi perjuangan. Bagus ya? Betul. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu, udah bagus kan? Berarti kita udah tahu nih, udah tahu kalau ternyata gambar 1 adalah Minangkabau. Sekarang kita mau tahu gambar yang 2 itu rumah apa? Silakan nomor 2. Nomor 2. Sama jadi buka ada data. Yang kelompok kita perhatikan. Kelompok 1 juga kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan yang ditugaskan untuk kami, yaitu tentang rumah adat yang kedua, yaitu rumah adat Toraja Tongkonan yang dikenali keunikan dan fungsinya. Rumah adat Toraja Tongkonan ini kabupatennya Tanah Toraja terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Tanah Toraja berada di Kecamatan Makale. Luas wilayah yaitu 20.504.30. Letak benua saling berhadapan dan memiliki fungsi yang berbeda. Alat dapat menyimpan padi yang masih bertangkai. Tiang alat terbuat dari kayu palen agar tikus tidak masuk ke alat. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dan presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kelompok 2 tadi namanya adalah rumah adat dari Toraja kan? Ya. Nah, ternyata itu ada 3 rumah yang satu ternyata fungsinya adalah untuk menyimpan padi. Kenapa rumah itu dibuat dari kayu? Agar tidak masuk tikus. Nah, berarti ada fungsi semua ya. Tadi melambangkan kejayaan, kalau ini melambangkan agar tidak masuk tikus. Itu rumah dari Toraja. Nah, yang terakhir gambar yang ujung yang ketiga, silakan kelompok 3 presentasikan. Sama seperti tadi. Kelompok 1 2 perhatikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas tentang rumah adat Honai. Rumah adat Honai
suku Dani. Fungsi rumah adat Hona berfungsi sebagai tempat penyusun strategi perang jika terjadi peperangan dan tempat menyimpan barang berharga yang sudah ditekuni sejak dulu, dan sebagai tempat tinggal, tempat penyimpanan alat-alat perang dan berburu, serta tempat mendidik anak laki-laki agar menjadi orang yang kuat saat dewasa bagi suku mereka nanti. Maknanya adalah mandiri, kuat, kritis, dan mudah menyesuaikan diri. Dan ini ada pas saya sampaikan di dalam Quran. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ternyata namanya rumah adat Hona. Gurunya kan nggak tahu rumah adat Hona ya. Dan rumah adat Hona ini berarti daerah mana tadi? Papua. Di Papua mereka masih berburu, jadi rumahnya dibuat seperti itu agar mudah untuk rindu. Untuk mengajarkan agar anak-anak mereka itu mandiri, sehingga rumahnya dibuat seperti itu. Jadi semua rumah itu pasti memiliki arti. Nah, sebelum kita akhiri, karena waktu sudah mau habis, Bapak mohon satu orang, siapa saja boleh, terserah, menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Duduk di situ boleh juga, cukup, tapi berdiri di situ saja, siapa saja boleh. Bapak, angkat tangan dari siap. Siapa saja boleh, terserah. Pak Pimpinan, silakan, didengarkan. Kesimpulan dari materi kita tadi dari pertama Pak sampaikan sampai dengan hasil tugas kelompok tadi apa kesimpulan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan semua yang hari ini kita belajar. Jadi yang kita belajar hari ini walaupun berbeda-beda tapi tetap sama, tetap satu. Jadi fungsi rumah adat itu berbeda-beda tapi ada tujuannya masing-masing. Terima kasih, tepuk tangan untuk si Arifatul. Intinya yang dibilang saya Arifatul Mira tadi sudah betul. Ternyata rumah adat itu ternyata beraneka-ragam, bermacam-macam dan memiliki fungsi masing-masing. Cuman pada hakikatnya sebenarnya semua kebudayaan Indonesia ini tujuannya itu hampir sama semua. Tujuannya adalah yang positif sebenarnya, untuk berlindung, untuk tempat tinggal. Tapi di balik semua itu ada tujuan lain. Jadi penyimpanan bahan baku, penyimpanan batu. Itu materi kita hari ini. Baik, Bapak akhir ya. Jadi sudah habis materi kita hari ini. Minggu depan ini sudah kita masuk kebudayaan. Minggu depan kita akan belajar tentang faktor-faktor apa yang membuat sehingga budaya itu bisa berbeda. Kita di Aceh budayanya berbeda. Jangankan kita di luar negeri, Aceh yang paling dekat dengan kita adalah Medan. Aceh dengan Medan itu budaya sudah sangat Berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, itu minggu depan kita pelajari. Banyak hal yang menyebabkan sehingga kebudayaan itu bisa menjadi berbeda. Bahasa bisa berbeda, budaya berbeda. Nah, itu minggu depan. Pesan Bapak adalah, ini pesan Bapak dari yang kita pelajari. Kita di sini budaya kita mayoritas semua adalah Aceh kan? Nah, suku Aceh, budaya Aceh. Kemudian maksud Bapak, jangan terus karena kita adalah suku Aceh, terus kita selalu menganggap seluruhnya di dunia ini, di bumi ini, suku Aceh lah yang terbaik. Nah, tidak bisa seperti itu juga. Betul suku Aceh terbaik itu dalam konsep pribadi kita. Terus tidak boleh terus kita pergi ke luar daerah, kita paksakan nanti kita pergi misalnya ke Jawa, kita jumpa di sana ada suku Sunda, kita lihat suku Sunda mereka sedang melakukan kebudayaan, kita melihat itu kok seperti itu budayanya, itu budaya yang salah, budaya seperti Aceh lah yang betul. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh kita menghakimi budaya orang di luar daerah, walaupun kita meyakini budaya kita sudah benar, tapi tidak boleh kita menghakimi bahwa orang itu salah budayanya. Mereka punya budaya masing-masing, kita hormati. Mereka melakukan kebudayaannya, kita hormati. Kita punya budaya, yang penting kita jaga budaya kita, jangan kita rusak budaya kita, terus budaya orang pun jangan kita ganggu. Nah, baik, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
aktif, sudah sepenuhnya belajarnya dengan cara bapak mengajar dan cara membentuk keaktifan siswa. Tapi kan bisa ada keaktifan siswa itu pasti ada sedikit bapak mungkin tidak kurang puas di bagian mana gitu kan. Di situ saya ingin tahu bapak bagaimana apa yang tidak puas, apa kendala bapak dalam berdiferensiasi. Kira-kira bapak ada nggak kira-kira kendala saat melakukan pembelajaran diferensiasi? Diferensiasi kan sesuai dengan beda, cuma kan kebetulan kemarin materinya kan budaya, jadi kan kita sampaikan bahwa di Indonesia banyak budaya. Jadi kita kemarin bagi kelompok itu sesuai, kita bagi 4 kelompok, jadi kita dari 4 budaya dari 4 daerah yang berbeda. Cuma kendala kita di sini bahwa di sekolah kita ini lebih apa namanya, artinya sekolah kita ini secara budaya lebih tidak heterogen, lebih homogen. Mayoritas tuh hampir 90%, bahkan 100% itu kita suku Aceh semua. Jadi kan otomatis pembagiannya itu harus kita ambil sisi lain. Kalau seandainya tadi misalnya sekolah kita yang heterogen, banyak suku, bisa kita pilih terus sesuai dengan suku yang ada di dalam kelas. Nyatanya kita homogen artinya sukunya sama. Jadi saya ambil jadi sisi yang saya ambil kemarin itu adalah lebih ke karakter. Sebelum itu kemarin itu saya udah tanya tuh, misalnya ada siswa namanya Nomita kan, saya tanya kamu kan suka Aceh, oke. Indonesia kan banyak suku, ya. Kira-kira suku mana yang kamu penasaran ini, yang kamu ingin kaji? Kalau salah dia bilang penasaran sama Minangkabau. Oke, berarti dia penasaran sama suku ini. Udah saya tanya siswa yang lain, saya penasaran sama suku kemarin ya, suku Baduy. Dan satu lagi kemarin suku saya lupa itu, ada 4 suku kemarin kan. Jadi saya bagi mereka 4 suku, orang kelompok ini 4 suku sesuai dengan yang mereka penasaran tadi. Karena kalau